Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang, salam sejahtera buat teman-teman sekalian. Nah, merespon dari pertanyaan teman-teman yang sudah pulang ke kampung halamannya masing-masing dengan mengikuti program repatriasi migran atau program pengampunan baik pada tahun-tahun sebelumnya ataupun pada tahun ini. Pertanyaannya dari saudara kita ini adalah apakah boleh masuk ke Malaysia lagi? Ya. Sebelum saya jawab, sebagai teman-teman yang baru singgah di channel ini, agar bisa memahami secara jelas dan terperinci, silakan dibantu subscribe dan jangan lupa untuk mengaktifkan tanda loncengnya. Sebenarnya setiap orang yang pulang dengan membayar compound itu pada umumnya terkena blacklist, dan blacklist ini bermacam-macam ya. Ada yang terkena blacklist BLI, artinya dalam waktu yang sudah ditentukan, mungkin 1 tahun, 3 tahun, ataupun 5 tahun, maksimum biasanya 5 tahun ya. Sedangkan bagi teman-teman yang sudah terkena blacklist dengan membayar compound yang secara umumnya misalnya pada tahun 2020, 2021, 2022, 2024 atau pada tahun ini 2025, secara umumnya itu terkena blacklist RAI ya. Itu artinya blacklist yang tidak ditentukan waktunya, hanya jabatan imigrasi sendiri yang bisa mengecek blacklist tersebut ya. Yang kita pahami blacklist seumur hidup. Nah, apakah orang-orang ini bisa masuk lagi? Nah, pertanyaannya seperti itu. Untuk blacklist atau dicekal, setiap negara itu mempunyai kesamaan. Begitu juga di Indonesia juga ada ya. Dan di negara Malaysia ini siapapun yang pulang melalui bayar compound akan terkena blacklist. Dan jika sudah terkena blacklist, itu secara otomatis orang tersebut menurut undang-undang tidak bisa memasuki negara ini secara resmi ya. Misalnya teman-teman sudah membuat paspor dan masuk ke negara ini lagi melalui jalur resmi, baik lewat ferry maupun lewat pesawat, nanti di migration kedatangan, nah, di mana teman-teman akan melalui proses biometrik sidik jari ya. Nah, di situ teman-teman akan sangkut ya. Teman-teman masih ingat bahwasanya ketika teman-teman bayar compound, sidik jari teman-teman itu sudah direkam oleh sistem. Jadi teman-teman tidak akan lepas jika teman-teman masuk melalui jalur resmi. Nah, pertanyaan lagi, apakah tidak bisa masuk lagi? Pertanyaan seperti ini saya bisa jawab karena banyak di antara teman-teman yang pada hari ini itu juga mau pulang yang sebelumnya sudah terkena kasus blacklist. Artinya bagi teman-teman yang memang ingin masuk lagi, teman-teman masih bisa untuk masuk ya. Ini saya tidak menyarankan loh ya, karena teman-teman sudah terkena blacklist masih bisa masuk, akan tetapi tidak melalui jalur resmi. Contohnya teman-teman melalui jalur belakang, baik itu lewat kapal ikan, melalui tongkang, melalui tembak lorong. Ketika lewat tembak lorong ini, job yang teman-teman dapatkan itu sudah pasti palsu. Itu jawaban dari buat teman-teman yang menanyakan apakah memang tidak diperbolehkan, tidak bisa lagi masuk ke negara Malaysia. Masih bisa lewat jalur belakang, itu juga bisa, lewat tembak lorong itu juga bisa. Akan tetapi kalau yang lewat jalur belakang, resikonya itu memang terlalu besar ya. Bahkan mungkin nyawa menjadi taruhannya. Kebanyakan dari agen-agen itu memuatkan, mengisi kapal tongkangnya dengan penuh. Nah, jika ada ombak besar, ada kemungkinan juga terjadi tenggelamnya kapal tersebut. Yang melalui jalur belakang ini, diantaranya teman-teman harus melalui beberapa rintangan ya. Biasanya mereka itu ditampung terlebih dahulu, kemudian mencari jalur aman, berangkat malam-malam, masuk ke laut dalam air yang sudah pasang sebesar ataupun sedada seperti itu, dan biasanya masuk lumpur, kadang-kadang akan transit dari pulau ke pulau seperti itu, masuk ke negara ini di hutan terlebih dahulu, dan risikonya amat besar sekali ya teman-teman ya.
Jika tertangkap, nanti teman-teman akan sekali lagi terkena double kasus. Sudah terkena blacklist, masuk lagi. Jika tertangkap, maka hukumannya akan sangat berat sekali. Dan juga yang melalui tembak lorong ataupun counter setting namanya, itu juga ada resikonya. Kemarin juga yang di GLIE itu juga sangkut karena counter setting melalui tembak lorong. Ya, jadi semua yang terjadi seperti ini itu resiko orang-orang yang dulunya terkena kasus blacklist. Dan juga melalui tembak lorong ini biaya yang dikenakan oleh para agen-agen sekarang itu tidak sedikit ya, sangat mahal sekali. Nah, barangkali teman-teman yang sudah melalui tembak lorong masuk yang sebelumnya itu terkena blacklist, teman-teman share pengalaman teman-teman di kolom komentar ya. Ini tujuannya agar teman-teman yang mau masuk lagi ke Malaysia bisa mengantisipasi, berpikir 2 kali sebelum masuk ke negara ini lagi. Nah, itu saja yang dapat saya informasikan hari ini. Jika ada kesalahan, mohon dikoreksi. Kita akan berjumpa kembali di video yang akan datang dengan tema dan judul yang berbeda. Saya Chris, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.